Halo Sobat 7, saya Suhuyo. Hari ini saya akan membahas mengenai pernak-pernik Imlek di Sabtu Me Time Trans 7. Arti dari Imlek. Imlek adalah bahasa Hokkien, suku Hokkien di Cina. Bahasa internasional China, nasional China adalah Nian, Kuo Nian. Kuo Nian itu adalah melewati tahun baru, melewati musibah, karena Kuo itu lewat, Nian itu adalah naga yang membuat satu musibah. Imlek artinya juga sama, lewati tahun baru atau lewati masa-masa musibah. Perbedaan perayaan Imlek di Tiongkok dan di Indonesia sebenarnya semua sama, bedanya cuma satu. Di Tiongkok musim semi, pada waktu perayaan bersemi. Di Indonesia musim hujan dan kebanyakan sebagian besar bilang banjir. Imlek adalah tahun baru, tahun yang mendatangkan rejeki dewa Cai Sen Ye atau Cai Sen Tao. Semua orang mengharapkan semua dewa datang ke rumahnya dengan diberi emas ataupun angpau. Dan untuk selanjutnya, setelah mendapatkan berkat dari dewa Cai Sen Ye, mereka harus membagi-bagikan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan orang-orang yang tetangga-tetangganya semua. Sehingga rezeki dia makin berkembang, makin berlimpah. Jadi membagi-bagi angpau adalah membagi-bagi berkat supaya rezeki mereka tahun yang akan datang, tahun yang akan dijalani berlimpah-limpah. Untuk membagi-bagi angpau, ada beberapa hal yang harus diikuti. Pertama, harus kertasnya merah. Hungpao, angpau artinya merah. Kedua, memberi kepada orang yang belum menikah. Atau orang tua kita yang diberi. Dan bagi yang sudah menikah ataupun yang pernah menikah menjanda tidak dapat. Dan uangnya harus genap. Jadi harus 2, 4, 8, 10. Jadi tidak boleh ganjil. Supaya kenapa? Rezeki tidak ganjil. Selalu digenapi, dipenuhi semua. Makanan khas Imlek banyak. Kesatu, semua orang harus memberi jeruk. Jeruk itu identik dengan warna kuning, emas. Jadi banyak orang bilang, kalau kita mendapat jeruk, tahun yang akan kita jalani akan sering mendapatkan membeli emas perhiasan. Jadi kalau nggak dapat jeruk, takutnya nggak bisa beli perhiasan. Nah, banyak juga orang diberi kue dodol. Kue bulat yang orang bilang kue dodol Cina. Kenapa harus makan kue dodol Cina? Lengket, manis. Supaya sepanjang tahun manis dan rezeki tahun yang lalu itu terbawa lengket sekarang ini. Supaya tidak hilang rezeki tahun yang lalu yang ditinggalkannya. Bagi menantu, agar menantu sepanjang tahun berbakti kepada mertua dan juga bertambah harta dan berlimpah-limpah, ada satu cara yang paling disukai dengan orang Chinese itu membeli bandeng. Makanya harga bandeng pada waktu Imlek Xinjia mahal. Kenapa? Semua mantu harus memberi bandeng makin besar makin baik untuk mertua. Supaya ikan itu melambangkan rezeki yang akan didapat. Kalau dia memberi mertua ikan, rezeki dia tidak akan habis-habisnya. Dan juga ada satu hal yang memakan ikan supaya rezeki itu tidak terbalik, malah jadi bangkrut. Makan bandeng tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, rezeki terbalik. Jadi habis dimasak,
Makan yang atasnya, tulang diangkat baru makan yang bawahnya. Nah, itulah cara-cara orang-orang Chinese merayakan Imlek. Imlek, kenapa dirayakan dengan warna merah? Sebenarnya warna merah itu adalah warna menolak bala bagi orang-orang Chinese supaya terhindar dari musibah. Ada cerita, sebelum dirayakan Imlek, setiap tahun akan datang naga yang namanya Nian. Nian ini setiap tahun memakan orang. Dan supaya dia itu tidak dimakan, mereka taruh sesajen-sesajen supaya naga itu makan. Dan satu ketika, naga yang bernama Nian itu takut lari melihat satu anak perempuan yang memakai warna merah. Dan sejak itu semua orang menggantungkan lampion-lampion merah supaya naga Nian itu pergi. Dan supaya lebih cepat diusirnya, dipasanglah petasan merah, dar, 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 dar. Sehingga semua orang melihat tahun musibah hilang. Nah, menurut kepercayaan, memakai baju merah melepaskan energi buruk. Memakai baju merah melepaskan musibah. Dan adalah kegembiraan yang akan datang pada tahun sekarang ini, rayakan setelah Imlek. Tahun 2021 ada satu hal yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi musibah atau terjadi masalah dalam kehidupan menjalani 2021. 2021 adalah kerbau logam. Kerbau logam kekuatannya warna emas, kuning. Selain warna merah, banyak orang akan memakai aksesoris warna kuning. Mobil kuning, dan hiasan-hiasan yang berwarna kuning. Dan kuning pantangnya sama apa? Logam pantangnya sama air, warna putih. Banyak orang bilang, kalau saya sudah beli mobil putih, bagaimana masa mesti jual? Tempel stiker merah, supaya menghindar, atau tempel stiker kuning, menghindar ciong. Ciong itu naas pada tahun 2021. Dan pada waktu Imlek, jangan menyapu, jangan memotong, dan dari tanggal 1 Imlek, tanggal 12 sampai tanggal 27, tidak boleh ada pertikaian, keributan, dan harus selalu menahan emosional, agar supaya sepanjang tahun tidak sakit kepala, berantem sama orang semua. Dan yang paling penting, pada tahun 2021, tahun kerbau logam, jaga kesehatan. Dan juga kerbau adalah ketakutan dengan penipuan. Karena sio kerbau adalah unsur penipuan yang paling banyak, hindari ditipu orang. Begitu saja. Kebiasaan untuk merayakan Imlek ada banyak hal. Kesatu, berkumpul dengan keluarga. Sekarang walaupun pandemi kita bisa dengan cara Zoom ataupun dengan cara online. Kedua, dengan makan bersama, berkumpul. Satu, kekeluargaan yang terjalin. Kita juga bisa sana sini makan dengan online. Nah, ketiga, membagi-bagi angpau. Keempat, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan menyapu ataupun memotong dan lain-lain. Kelima, harus pakai baju baru. Baju baru melambangkan kehidupan yang akan datang, bisa maju. Dan yang paling penting, satu hal lagi dalam menjalankan Imlek adalah bagaimana kita harus punya warna merah tempel di depan pintu. Contohnya hordeng merah ataupun tulisan merah, Fu. Fu itu artinya keberuntungan. Sobat 7,
saya akan memberi rekomendasi untuk Anda pada waktu hari Imlek untuk didengarkan. Adalah Cai Shen Tao. Cai Shen Tao Adalah lagu untuk memanggil dewa uang datang. Nah, itu lagu yang paling baik didengar pada waktu Imlek. Yang kedua, Jia Jia Yin Ji Yin Di Tao. Adalah lagu untuk Anda berbahagia sepanjang tahun, bergembira, dan rukun sejahtera. Yang ketiga, Jinian Cha Fa Cai adalah tahun ini banyak rezeki berlimpah. Nah, ini didengar bagi yang kurang rezekinya pada tahun 2020. Sering style-style ini agar rezeki berlimpah. (2021) kita melihat dari penjumlahan tahun. 2020 jumlahnya 4. Orang Chinese bilang 4 itu Si, kematian. 2021 jumlahnya 5. U itu artinya punya. Di sini banyak 2021 ini akan timbul orang-orang kaya yang akan berkembang, terutama orang-orang muda. Tahun 2021 kerbau dengan sio tikus tahun lalu itu ada perbedaan. Tahun lalu tikus sio kecil, tahun 2021 sio kerbau sio besar. Sio besar itu adalah peluang untuk orang untuk maju, untuk berkembang, untuk menciptakan karya-karyanya itu ada. Kalau 2020 sama sekali nggak ada. Nah, disinilah kesempatan 2021 sio kerbau emas adalah peluang untuk mencari bibit-bibit baru, kehidupan-kehidupan baru, dan juga usaha-usaha baru yang akan berkembang pada tahun 2021. Tahun 2021, hal-hal yang baik bagi kita itu adalah berbuat baik dan berbuat benar. Karena angka 20. Nah, 20 itu di dalam buku daftar mimpi adalah kematian. 2020 berarti 2 kali kematian, banyak kematian. Nah, 2021 itu kematian, 21 itu adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya di luar jalur, seperti contohnya orang-orang yang diskotik, perjudian, tutup panti pijat, dan semua prostitusi tutup, perjudian tutup, dan juga sampai narkoba pun juga akan hancur tutup. Karena tahun 2021 adalah tahun untuk orang-orang yang benar yang akan hidup. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang kurang baik, itu akan hancur, akan mengalami kematian. Pekerjaan-pekerjaan yang bagus seperti nelayan, hasil laut itu bagus. Seperti dunia kesehatan, dunia pengobatan itu juga baik. Untuk kuliner, makanan juga bagus. Hasil pertanian, perkebunan, tambang itu juga bagus. Bidang-bidang yang kurang bagus adalah bidang-bidang yang tidak ada kehidupan. Kehidupan itu seperti dekat dengan Tuhan, dekat dengan kebenaran, dan juga tidak jujur. Jadi hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang baik akan berjalan lancar. Hanya perlu satu hal, pada tahun 2021 hidup itu akan berkembang maju. Jaga kesehatan. Kedua, harus punya semangat hidup. Semangat hidup itu yang penting 2021. Seperti kerbau yang rajin, kerbau yang semangat, kerbau yang berani banting tulang pada tahun 2021 itu akan maju. Sio-sio yang beruntung adalah cuma 2, sio ayam dan satu lagi sio monyet. Kenapa sio ayam beruntung? Karena sio ayam adalah sio yang bangun pagi, mupuruyuk, dan mematuk-matuk dari pagi sampai sore sampai malam. Sehingga
sio ayam dianggap rajin. Dan sio monyet adalah sio yang cerdas, yang cerdik, yang pinter. Jadi dalam tahun 2021 sio kerbau diperlukan selain seperti kerbau kerja keras, rajin, dan juga harus cerdik untuk menjalani 2021. Untuk sio-sio yang tidak beruntung adalah sio anjing, kedua sio naga, ketiga sio kambing, dan keempat sio kelinci. Untuk menyiasatinya, sio anjing, jangan terlalu banyak pertikaian, keributan, galak, terutama dengan keluarga, sehingga rumah tangga rukun, tidak ciong pada atau naas pada keluarga. Untuk sio kambing adalah sio yang suka adu fisik, emosional, dan juga tidak sabaran. Nah, untuk orang-orang yang sio kambing perlu sabar, perlu lebih banyak mengalah. Dan untuk sio naga adalah orang yang konsumtif. Nah, tahun 2021 untuk sio naga hindari konsumtif untuk belanja yang mahal-mahal, lebih irit dan lebih hemat. Dan untuk sio kelinci, jaga kesehatan karena sio kelinci banyak sekali yang tumbang pada tahun 2020 dan 2021 akan menjadi tumbang kembali. Dan disinilah kesehatan diperlukan untuk sio kelinci. Jangan sampai ada kematian. Sobat 7, Kyong Hee Fat Choi. Semoga Anda beruntung pada tahun 2572. Kyong Hee.